Selamat pagi, Bapak Ibu CGP, salam sehat semuanya. Selamat Selamat pagi, Pak pagi, Heri. Bapak Salam Heri. dan bahagia Pak Heri dan Bapak Ibu. Ya, bagaimana kabar hari ini, Bu Romi? Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah semangat luar biasa. Wah, semangatnya luar biasa. Kalau Bu Harni bagaimana kabarnya? Iya, sangat luar biasa ini. Luar biasa. Semangat ya Semangat Bu Harni ya? pagi-pagi. Iya. Iya, semangat paginya sangat luar biasa. Semoga di hari kedua ini, di sesi presentasi, Bapak Ibu CGP ya, nanti juga tetap semangat mengikuti sampai akhir sesi. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju. Sepakat, Bapak. Baik Bapak Ibu CGP, sebelum kita mengawali untuk aktivitas pada kesempatan hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Cukup? Terima kasih. Kita akan melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Saya mohon izin untuk berbagi layar terlebih dahulu. Oke. Ya, sudah kelihatan ya, Bapak Ibu CGP ya? Kelihatan, Pak. Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Bagus kelihatan. Jadi kita akan mendengarkan presentasi nanti dari dua kelompok ya, yang akan kita bahas tentang modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nah, agenda kita untuk sesi ini adalah yang pertama nanti pembukaan, kemudian refleksi pembelajaran modul, kemudian aktivitas sesi, kemudian kita lanjutkan dengan review aktivitas pembelajaran dan juga yang terakhir nanti penutup. Nah, sebelum kita mengawali sesi presentasi, kita akan mulai terlebih dahulu dengan briefing ya, supaya Bapak Ibu lebih semangat lagi, lebih segar kembali. Ya, nah untuk ice breaking pada kesempatan pagi hari ini, kita akan mulai dengan tebak gambar ya. Nah, ini ada yang pertama terlebih dahulu. Ini kira-kira gambar ini mewakili kata apa? Ya, silakan. Ada yang mau mencoba? Tenis handle. Iya. Bisa. Bu Romi sangat semangat. Ya, ini petai ya, petenis kemudian sandal. Oke. Yang kedua, ini apa ini? Ada gambar Harga lontong. Harga lontong. Iya, ya, harga lontong. Iya, betul ya. Berikutnya yang nomor 3, apa ini? Nomor 3. Tangan. Tangan apa ya? Tangan, terus ini tanda apa? Tanda pentung. Tanda perhatian. Iya, tanda seru ya tepatnya ya. Tanda seru. Tantangan, jadi tantangan. Tantangan seru. Tantangan seru. Tantangan seru. Ya, betul. Yang keempat, ini apa ini? Tangan kesemutan. Tangan kesemutan. Oke. Tangan kesemutan ya, semoga nanti Bapak Ibu tangannya tidak kesemutan ya. Oke, ya. Melewati sesi hari ini tetap terus bugar-bugar ya. Kemudian yang nomor 5. Apa itu? Tanah air. Tanah air. Tanah air. Air. Yang nomor 6 terakhir. Itu apa? Nasi buruk. Nasi buruk. Nasib buruk ya. Semoga nasib Bapak Ibu hari ini tidak buruk, nasibnya baik ya Bapak Ibu ya. Nasib baik. Baik, terima kasih ya. Semoga ini sudah memberikan manfaat, lebih seger ya, lebih bersemangat, lebih ceria ya untuk mengikuti sesi kita pada pagi hari ini. Nah, skenario pembelajarannya nanti 5 menit saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dan juga pembuatan kesepakatan. Kemudian nanti dari kelompok ya presentasinya 10 menit. Kemudian nanti termasuk untuk memberikan tanggapan. Dan nanti di bagian yang ketiga adalah refleksi pembelajaran pada hari ini, dan kita nanti akhiri dengan penutup, doa penutup dan juga foto bersama. Nah, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk pertemuan pada pagi hari ini, yaitu
Harapannya CGP dapat merancang kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai pada para pihak secara kolaboratif ya. Nilai-nilai CGP ini nanti dapat dikolaborasikan ya di dalam sekolah Bapak Ibu CGP. Nah, kesepakatan belajarnya yang pertama, semua peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, silahkan nanti untuk raise hand, kemudian saling menghormati. Jika ada satu yang berbicara, maka yang lain mendengarkan, mohon yang lain nanti untuk di mute mic-nya. Kemudian yang keempat, berpendapat, nanti setelah dipersilahkan, dan berpartisipasi penuh ya, atau mindfulness, hadir secara penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira, ya, tidak tertekan dan juga tidak terpaksa. Ada tambahan ini, Bapak Ibu CGP, dari kesempatan belajar? Cukup, Pak. Cukup. Cukup ya? Baik, Pak. terima kasih. Nah, untuk aktivitas sesi berikutnya adalah presentasi kelompok. Silakan nanti masing-masing kelompok untuk melakukan presentasi, baik berupa PowerPoint atau poster atau video, ya, dari yang sudah didiskusikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kelompok lainnya silakan nanti untuk memberikan umpan balik konstruktif, dan setiap kelompok nanti memperbaiki hasil karyanya sebelum nanti diunggah ke LMS. Jadi yang diunggah ke LMS itu adalah hasil dari kelompok yang sudah direvisi atau sudah diperbaiki. Baik, kita akan masuk ke sesi presentasi. Silahkan kelompoknya siapa terlebih dahulu yang akan presentasi? Kelompoknya Bu Romi dulu, Pak. Ya, baik. Silakan untuk kelompoknya Bu Romi untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Baik, terima kasih Pak Heri dan Bapak Ibu CGP yang lain. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang peran dan nilai guru penggerak. Setelah kami berkolaborasi kemarin Bapak Ibu, maka kami temukan nilai yang harus kami tingkatkan ya dalam diri kami. Itu yang pertama adalah inovatif, lalu yang kedua adalah kolaboratif, dan yang ketiga adalah berpihak pada murid. Nah, inovatif ini maksudnya adalah nanti kami harus mempunyai ide-ide yang baru, dan kami juga bisa merealisasikan ide-ide tersebut dalam pembelajaran kami di sekolah. Kemudian kolaboratif itu kami harus bisa bekerja sama dengan siapa saja dan kapan saja sehingga anak didik kami pun nanti mengikuti nilai-nilai dari guru-gurunya bahwa kita bisa bekerja sama. Kemudian yang ketiga adalah berpihak pada murid karena selama ini pembelajaran yang kami lakukan Bapak Ibu itu cenderung guru center gitu ya. Jadi kami tidak pernah melihat kompetensi murid itu sendiri. Tetapi setelah belajar dengan Bapak Ibu semua, terutama dengan Bapak Heri sebagai fasilitator, maka tumbuhlah dalam pikiran kami bahwa kami harus berpihak pada murid. Kemudian Bapak Ibu untuk mewujudkan nilai kami tadi ya, 3 nilai kami membuat sebuah kegiatan di sekolah. Itu kebetulan saya mengajar IPA, Bapak Ibu. Kemudian kami menggunakan strategi pembelajaran berbasis proyek. Ya, tempo hari saya menyampaikan bahwa saya belum pernah gitu ya. Nah, sekarang saya mencoba, inilah hasilnya. Jadi strategi penguatan yang kami lakukan di sekolah waktu itu yang pertama adalah saya menyampaikan materi terlebih dahulu untuk anak didik saya. Kemudian membimbing anak-anak untuk mencari referensi materi dari berbagai sumber. Jadi kami membebaskan anak mencari di perpustakaan atau mencari di internet atau dimanapun, yang penting itu berkaitan dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian kami menyediakan alat pembelajaran yang mendukung proyek tersebut. Kemudian ketika anak-anak itu berkelompok untuk melakukan proyek, kami sebagai gurunya membimbing anak-anak tersebut sehingga mereka bisa melaksanakan proyek dengan baik. Kemudian selanjutnya masing-masing kelompok itu melakukan presentasi hasil kerja mereka. Lalu yang lain itu nanti akan memberikan umpan balik agar kelompok yang presentasi itu menjadi semangat. Lalu
Terakhir, Bapak Ibu, kami melakukan evaluasi, membimbing siswa untuk mengambil kesimpulan di akhir materi sebagai penguatan agar mereka yakin apa yang mereka lakukan itu sudah baikkah, lalu kalau sudah baik yang harus ditingkatkan apa, atau mungkin yang mereka lakukan itu mungkin masih belum pas, lalu harus diperbaiki seperti apa. Mungkin itu saja, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Terima kasih. Saya tutup share. Boleh, Pak, atau tetap? Mohon tidak ditutup dulu, Bu Oh Romi, ya, terima ya, kasih. karena Ya, nanti akan kita diskusikan bersama terlebih dahulu. Ya, tadi baik. terima kasih, kita berikan tepuk tangan ya untuk kelompoknya Bu Romi, luar biasa presentasinya dari Bu Romi, hasil diskusi kelompok ya. Tadi Bu Romi menyampaikan beberapa nilai dari guru penggerak ya, yang sangat penting yang harus dimiliki oleh guru, yaitu inovatif, kemudian berpihak pada murid, dan juga kolaboratif. Tentu saja ini semuanya nanti untuk mewujudkan well-being di sekolah, supaya selamat dan bahagia, supaya para murid berbahagia. Nah, Bu Romi juga sudah mencontohkan salah satu penerapan pemimpin pembelajaran ya di sekolah, yaitu bagaimana merancang pembelajaran IPA yang menyenangkan berbasis proyek ya. Mungkin selama ini ada beberapa siswa yang kurang suka dengan pelajaran IPA atau kurang tertantang ya. Nah, Bu Romi memberikan contoh bagaimana melaksanakan pembelajaran IPA itu dengan menyenangkan ya, baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Nah, yang penting di sini adalah ada proses membimbing siswa ya. Jadi para siswa ini didampingi ketika kerja dalam kelompok. Nah, mungkin dari Bapak Ibu CGP yang lain, dari kelompok yang lain, apakah ada tanggapan, umpan balik, atau pertanyaan yang bisa disampaikan pada kelompoknya Bu Romi? Silakan. Ya, saya Bapak terkait yang ditampilkan Bu Romi cukup menginspirasi kami terkait ada strategi penguatan. Jadi dalam pembelajaran terutama berbasis proyek ada strategi penguatannya sehingga bisa menginspirasi kami selaku guru juga bisa di sekolah kami. Namun ada sedikit masukan Bu terkait di slide nomor Baik. 2 itu di slide Iya. nomor 2 Iya. itu kok saya melihat itu memang kayaknya tampilannya kurang begitu menyenangkan ya Bu ya, terkait ada Iya. lingkaran di sini. Jadi mungkin itu sebagai hal masukan kami supaya tampilannya lebih menarik. Kalau menarik nanti kan kelihatan kita semangat juga. Jadi Siap, Bu. mungkin ada masukan terkait ada apa nilai-nilai yang diharapkan, adanya reflektif juga. Jadi kita juga harus reflektif, kemudian harus juga mandiri terkait guru penggerak itu ada nilai yang yang ditekankan. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Harni Ya. masukannya, nanti akan saya perbaiki. Ya, terima kasih Pak Heri. Ya. Baik, terima kasih. Dari tanggapan yang disampaikan Bu Harni tadi memang penting ya, bahwa ada nilai-nilai yang lain yang harus dimiliki oleh guru penggerak, yaitu reflektif dan juga mandiri. Silakan nanti ditambahkan ya Bu Romi ya. Siap Pak, ini langsung saya tambahkan Pak, sudah Ya, jadi. luar Ya, biasa terima ini tadi. kasih. Nanti bisa langsung lebih lengkap begitu ya, dan nanti Iya. yang dipresentasikan menjadi lebih sempurna. Dari rekan-rekan CGP yang lain, apakah ada tanggapan untuk sesi presentasi dari kelompoknya Bu Romi? Cukup? Tidak ada? Cukup. Ya. Baik, terima kasih ya. Jadi untuk hari ini ya dari kelompoknya Bu Romi sudah menyampaikan nilai-nilai penting yang harus dimiliki oleh guru penggerak, dan juga tadi Bu Romi menyampaikan satu nilai yaitu sebagai pemimpin pembelajaran ya, yang diberikan contoh di dalam melaksanakan pembelajaran IPA yang menyenangkan. Nah, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu kita akan merefleksikan pembelajaran kita pada kesempatan siang hari ini. Silahkan dicermati link yang sudah saya bagikan di chat, kemudian silahkan dituliskan di Padlet. Belum muncul ya Pak Heri?
Linknya apakah sudah muncul? Belum, Pak. Belum ya, Pak. memang belum saya bagikan. Nah, silakan. Oh iya, Pak Nah, Henry. nah, silakan supaya Bapak Ibu Saya juga kira masih penasaran. jalan-jalan. Silakan Iya. diketik, kemudian saya akan bagikan layar saya. Jadi silakan Bapak Ibu CGP dituliskan apa yang sudah Bapak Ibu pelajari ya dari kegiatan sesi virtual melalui diskusi hari ini. Baik, dari Bu Suharni menyampaikan refleksi kerjasama. Mas, saya Mengapa nggak bisa nulis. Bu Suharni merefleksikan tentang nilai ini dan kenapa nilai ini penting? Mungkin Bu Harni bisa menyampaikan alasannya. Silakan. Iya. Iya, terima kasih Pak waktu yang diberikan. Saya menyampaikan bahwa pembelajaran di sesi virtual itu yang penting adalah kerjasama memang karena di virtual itu kita diskusi harus didasari kerjasama dan kolaborasi Bapak. Karena itu sangat penting karena di dalam diskusi itu ada tujuan yang harus dicapai. Nah, tujuan yang harus dicapai itu harus dikomunikasikan karena masing-masing orang mempunyai tujuan yang kadang berbeda-beda. Nah, ini harus disatukan dengan satu nilai yang namanya kerjasama, kolaborasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Begitu Bapak. Terima kasih luar biasa. Jadi kita memerlukan kerjasama ya untuk mencapai tujuan di dalam pembelajaran ataupun di dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Dan nilai kerjasama ini penting ya untuk kita semua, baik itu kita sebagai pendidik ataupun sebagai siswa. Dari Pak Wagiman bisa menyampaikan refleksinya, silakan. Baik Bapak, nilai-nilai yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru itu ternyata memang banyak, karena nanti untuk menggerakkan komunitas pembelajaran di sekolah, itu kita harus memiliki nilai. Salah satu nilai yang tadi saya soroti adalah nilai inovasi. Kenapa begitu? Karena tanpa inovasi itu tidak ada kemajuan dan tidak ada perkembangan apa-apa. Kita harus selalu berinovasi, memiliki pikiran-pikiran yang baru, selalu menggali pengalaman, merefleksi diri agar mendapatkan hal-hal baru yang barangkali kita akan menghadapi tantangan-tantangan baru. Terima kasih Pak Wagiman. Jadi inovasi penting ya Pak Wagiman ya. Ya. Kalau tidak ada inovasi ya tidak ada kemajuan. Kita memerlukan sebuah ide atau cara baru ya di dalam berpikir ataupun dalam bertindak sehingga nanti ada kemajuan di dalam lingkungan pendidikan kita. Dari Bu Romi terakhir refleksi dari pembelajaran sesi hari ini Iya, bisa jadi disampaikan. tadi seperti masukan dari Bu Harni, saya pikir iya ya penting ya merefleksi gitu Bapak. Kenapa kok penting CGP memiliki nilai yang selalu merefleksi semua kegiatan yang sudah kita lakukan agar kita tahu anak-anak itu tertarik karena apa, tidak tertarik itu juga karena apa, seperti itu. Sehingga bisa memperbaiki pembelajaran ke depannya. Begitu Pak. Ya. Matur nuwun. Terima kasih Bu Romi. Jadi reflektif ya harapannya kita juga ketika mengajar ya mendidik para siswa kita itu selalu membiasakan membuat refleksi ya baik sebagai guru ataupun nanti ketika membiasakan pada para siswa. Terima kasih Bapak Ibu CGP yang luar biasa. Saya kira untuk pertemuan pada sesi presentasi di kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu CGP menampilkan penampilan yang sangat luar biasa. Dan semoga ini nanti semangatnya tetap terus ya berkobar dan diberikan, ditularkan ke rekan-rekan CGP yang lain. Kita akan mengakhiri sesi pada kesempatan hari ini dengan berfoto bersama terlebih dahulu. Silahkan tampilkan penampilan yang terbaik ya dengan tersenyum yang lebar ya atau dengan gaya bebas ya. Silahkan. 3, 2, 1. Ya.
Oke. Terima kasih Bapak Ibu CGP. Kita akhiri dengan doa penutup. Kita akhiri dengan doa penutup, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Selamat pagi semuanya. Terima Selamat kasih pagi, Pak. Bapak. Ya. Terima kasih.